Shalom Elohim. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Amin. Hari ini saya rindu share kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami pada saat ini. Kami rindu untuk sama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus singkapkan mata kami melihat keajaiban dalam firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Dan kita baca sama-sama hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan, malam hari ini saya rindu share kebenaran firman Tuhan bagi kita semua tentang proses Tuhan. Saya berikan judul proses Tuhan, God's Process, atau dalam bahasa Indonesia proses Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau di dalam terjemahan lain, didikan Tuhan ini berbicara tentang kita berkata janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kalau dalam terjemahan lain itu janganlah anggap remeh didikan Tuhan. Didikan Tuhan ini bicara proses Tuhan, bicara pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang saya belajar bahwa di dalam strategi pemuridan Tuhan Yesus ada yang dikatakan yang namanya edukasi. Yang pertama seleksi, Tuhan Yesus memilih kita. Yang kedua asosiasi, itu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Tapi di dalam strategi pemuridan Tuhan Yesus ada yang disebut yang namanya edukasi. Edukasi ini bicara proses atau bicara edukasi, education, didikan atau bicara pembentukan. Allah kita, Tuhan kita adalah pribadi yang suka membentuk umatnya. Dia Allah yang tertarik membentuk setiap kita, anak-anaknya, menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hatinya Tuhan pastinya. Dia Allah yang tertarik membentuk setiap kita, bagaikan bejana. Bapak Ibu tahu bejana, bahwa bejana itu sesuatu yang mudah dibentuk tapi mudah hancur, mudah bejana itu kalau oleh sang penjunan dibentuk itu bagus dalam pembentukannya, tapi bejana itu juga mudah hancur. Kehidupan kita diibaratkan sebagai bejana tanah liat yang oleh sang penjunan kita, yaitu sang pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Tuhan sebagai sang penjunan, sebagai Allah yang membentuk kehidupan kita, manusia yang disebut tanah liat. Manusia itu mudah dibentuk tapi mudah hancur, atau bisa dikatakan kita mudah jatuh. Manusia itu lemah, terbatas, dan berdosa. Cenderung nature manusia itu berbuat dosa. Makanya Allah mau membentuk kita, Allah mau mendidik kita. Adalah kerinduan hati Tuhan, adalah kehendak Tuhan, agar supaya kita menjadi pribadi yang selalu dibentuk setiap hari, day by day. Setiap hari kita mengalami yang namanya pembentukan dari Tuhan. Nah, proses Tuhan, pembentukan Tuhan. Di sini timbul satu pertanyaan, why? Kenapa Tuhan mau membentuk kita? Dan apa sih sebenarnya tujuan Tuhan membentuk kita? Di Alkitab berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, janganlah anggap remeh didikan Tuhan.
Allah mau agar supaya kita menjadi pribadi yang semakin hari dibentuk Tuhan. Nah, pertanyaannya sekali lagi, why? Kenapa Tuhan mau membentuk kita? Kenapa Tuhan membentuk kita? Apa tujuan Tuhan untuk membentuk kita, anak-anaknya, orang percaya, anak-anak Tuhan? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Why? Kenapa Tuhan membentuk kita? Kenapa Tuhan memproses kita? Yang pertama, di dalam Ibrani 12 di ayatnya yang ke-7 berkata seperti ini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Garis bawahi kata anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kenapa Tuhan memproses kita, mendidik kita? Karena Tuhan mau berkata bahwa you are my son. Kita anak-anaknya Tuhan. Alkitab berkata karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita disebut anak Bapa, kita pasti dibentuk Tuhan. Katakan amin. Kalau kita disebut anak Bapa, kita dibentuk Tuhan, mengalami proses. Di sini dikatakan kalau kita tidak dibentuk, tidak dididik, kita disebut anak-anak gampang. Kalau di dalam bahasa asli, anak gampang ini diartikan anak haram, anak yang tidak sah. Tapi kalau anak Bapa ini disebut anak sah. Kita anak yang legal, anak yang sah di mata Bapa karena kita ditebus dengan darah Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita disebut anak Tuhan. Nah, kalau kita mengalami pembentukan, berarti kita disebut anak. Kita statusnya anak. Tapi kalau kita tidak mengalami pembentukan, kita bukan anak. Bukan anak Bapa yang sah, kita disebut anak gampang, anak yang tidak sah. Yang kedua, kenapa kita dibentuk Tuhan? Apa tujuan proses Tuhan membentuk kita? Ayat 9 ayat 10 dari Ibrani 12 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia di sini huruf besar, D besar, menghajar kita, dia sini Bapa, mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kenapa Tuhan memproses kita? Kenapa Bapa memproses kita? Agar supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Allah mau kita menjadi pribadi yang kudus karena Tuhan yang kita sembah, Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa kita sempurna. Makanya Bapa mau agar supaya kita, anak-anaknya, menjadi pribadi yang kudus, beroleh bagian dalam kekudusannya. Makanya kita dibentuk. Karakter kita ini masih banyak hal, masih banyak karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Masih banyak bad habit, kebiasaan buruk, kemalasan, kedagingan yang perlu dikikis hari ke hari menjadi baik, menjadi sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Makanya Allah mendidik kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ada di dalam kekudusan Allah, in His holiness. Dia mau kita jadi pribadi yang kudus. Makanya kita diproses. Katakan amin. Siapa yang mau diproses? Katakan amin. Amin. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan memproses? Supaya kita masuk di dalam kekudusannya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita diproses Tuhan? Simple, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 6 tadi berkata karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Di dalam ayat yang lain berkata, barang siapa kukasihi, ku di sini K besar Tuhan. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ayat yang sudah tidak asing buat kita, bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan sayang kita, Tuhan tegur kita, bahkan Tuhan hajar. Bukan cuma ajar Bapak Ibu, tapi hajar. Itu berarti tanda Tuhan sayang kita. Because He loves us so much. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, makanya kita dibentuk, makanya kita diproses.
Makanya kita mengalami yang namanya didikan Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang siapapun yang melihat video saya ini, siapapun yang sedang mengalami didikan Tuhan atau proses Tuhan, pembentukan Tuhan, bersyukurlah. Itu tanda Tuhan mengasihi. Katakan, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Dia sangat mengasihimu, makanya dia perlu memproses engkau, dia perlu membentuk engkau, dia perlu mendidik engkau, dia perlu mendisiplinkan engkau, agar supaya engkau menjadi pribadi yang semakin hari semakin dikasihinya. Jadi kita belajar pada malam hari ini, kenapa Tuhan memproses kita, tujuan dari proses Tuhan. Yaitu yang pertama, tujuan proses Tuhan adalah karena Tuhan mau berkata bahwa kita ini anak Bapa. Bukan anak yang gampang, bukan anak yang tidak sah, tapi kita anak sah. Karena ditebus dengan darah Yesus yang mahal, kita disebut Bapa. Kita dilayakkan untuk memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan yang kedua, kenapa kita diproses Tuhan? Tujuan proses Tuhan, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Tuhan mau kita jadi pribadi yang kudus, hagios dalam bahasa asli. Dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan bagi Allah, bagi kesukaan hati Allah. Dan yang ketiga, apa tujuan proses Tuhan? Agar supaya Tuhan mau berkata bahwa I love you my son, I love you my daughter. Aku sangat mengasihimu, jadi aku menegur dan mendidik engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya bisa memberkati kita semua, dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu pada saat ini. Kami diberkati lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hati pikiran kami. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dan bagi kami yang saat ini sedang mengalami proses pembentukan dari Tuhan, didikan dari Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur saat Engkau mendidik kami, saat Engkau membentuk kami. Karena tujuan dari Engkau membentuk kami untuk berkata bahwa kami adalah anak Bapa, anak yang sah, dan kami mengambil bagian dalam kekudusan-Mu, memperoleh bagian dalam kekudusan-Mu. Dan karena Engkau mengasihi kami, jadi kami mengalami proses daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, bagi semua yang melihat video ini Tuhan, biarlah ubah bentuk karakter kami Bapa, semakin hari semakin menjadi serupa dengan karakter-Mu Tuhan Yesus. Proses kami dari hari ke hari, semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Bapa, menyukakan hati Bapa, dan memuliakan hati Bapa. Segala pujian hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom Elohim.